sekarang juga banyak sekali pemuda-pemuda yang pemberontak, diwakili oleh Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Dilahirkan dari keluarga yang saleh, bapaknya adalah Nabi yang mendakwahi umatnya sepanjang 900 tahun. Besar bagi banyak orang ya, apalagi Mbak Oki sekarang juga sangat giat berdakwah. Kita ingin tahu bagaimana Mbak Oki membentuk karakter Mbak Oki dari dulu hingga sekarang sampai menjadi yang seperti ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru-guru saya yang duduk di depan bersama dengan saya pada hari ini, Bapak Dr. Fahmi Salim Zubairi. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya hormati Bapak Abu Nasir. Assalamualaikum Bapak dan Mbak Feli dan teman-teman yang saya cintai. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya bisa hadir di Masjid Istiqlal bertemu dengan teman-teman semua, menjawab pertanyaan dari Mbak Feli bagaimana membentuk karakter pemuda. Tentu harus memiliki contoh-contoh teladan. Ustaz Fahmi di awal tadi sudah memberitahukan bahwa contoh teladan salah satu yang didapatkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang memiliki karakter, maka harus ada idola. Idolanya terdapat di mana? Salah satunya ada di dalam Al-Quran, ada di para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang soleh. Kita melanjutkan apa yang dibahas oleh Ustaz Fahmi. Di dalam Al-Quran ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada pemuda-pemuda lain. Ingat, Al-Quran 2/3-nya adalah kisah-kisah, dan kisah-kisah yang diceritakan banyak dari kalangan para pemuda. Ashabul Kahfi, Nabi Ismail alaihissalam, Habil, Qabil, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Maryam yang mewakili wanita. Saya akan bahas dari Habil dan Qabil. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat sosok pemuda, satu giat, satu malas dan pendengki. Ini mewakili pemuda-pemuda zaman sekarang. Habil dengan giatnya memberikan persembahan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, memberikan ternak terbaik untuk Allah dan Allah terima persembahannya. Qabil malas-malasan memberikan persembahan yang seadanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang buruk-buruk, tanaman yang buruk-buruk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian terjadi? Qabil yang sudah punya karakter pemalas dan tidak giat memberikan seadanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat ada orang sukses, ada orang berhasil karena orang tersebut sungguh-sungguh dan giat memberikan persembahan terbaik pada Allah, muncul sifat iri dan dengki. Akhirnya kisah di dalam Al-Quran, dibunuhlah saudaranya sendiri Qabil. Qabil membunuh Habil karena Qabil iri terhadap Habil. Maka itu terjadi di kalangan pemuda kita. Ada sebagian pemuda yang giat, betul-betul belajar dengan baik, betul-betul memberikan sumbangsihnya untuk agama ini dengan baik, lurus jalannya. Ada juga jenis pemuda yang malas dan iri terhadap keberhasilan orang lain. Itu cerita yang didapatkan di dalam Al-Quran yang bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Kisah berikutnya dari pemuda, kita bisa melihat ada pemuda-pemuda pemberontak. Zaman sekarang juga banyak sekali pemuda-pemuda yang pemberontak, diwakili oleh Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Dilahirkan dari keluarga yang saleh, bapaknya adalah Nabi yang mendakwahi umatnya sepanjang 900 tahun, 950 tahun. Tidak banyak yang beriman, bahkan ayahnya terus-menerus menasehati sang anak karena memang karakternya adalah pemberontak dan terikut dengan lingkungannya, akhirnya tidak mendengar nasihat-nasihat kebaikan yang diucapkan terus-menerus oleh ayahnya. Ayahnya menyuruhnya untuk naik kapal ketika banjir besar, sang anak malah memberontak, membangkang dengan mengatakan, kalau ke gunung aku juga bisa selamat. Banyak dari kita yang begitu kan, ketika dinasihati kebaikan, wahai para pemuda, kita merasa bahwa kita lebih tahu, kita lebih mengerti akan segala sesuatu, maka nasihat dari orang tua atau para guru tidak kita indahkan. Akibatnya penyesalan di kemudian hari. Karakter pemberontak diwakili oleh pemuda bernama Kan'an. Ada pemuda di dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti, akidahnya kokoh, kesabarannya luar biasa. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Dengan akidah yang kokoh, keyakinan yang luar biasa kepada Allah, ketika ayahnya mengatakan, aku bermimpi
mimpi wahai anakku bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelihmu, maka Nabi Ismail alaihissalam pun merelakan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Karena apa? Karena akidah yang kokoh dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa karakter yang mewakili pemuda-pemuda yang didapatkan di dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan karakter-karakter zaman Rasulullah SAW, para sahabat Nabi yang bisa kita ikuti? Kita selama ini selalu terpaku dengan idola para artis ini, artis itu, penyanyi ini, penyanyi itu, luar biasa. Tapi kita tidak tahu dengan idola-idola di masa Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Saya harus bacakan umur mereka terlebih dahulu agar teman-teman memahami bahwa banyak dari sahabat Nabi pada masa itu adalah dari kalangan para pemuda. Contohnya, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan usia mereka adalah usia-usia muda. Siapa mereka? Umar bin Khattab pada saat itu usianya 27 tahun. Utsman bin Affan pada saat itu memang agak tinggi, usianya 34 tahun. Abu Bakar agak tinggi juga, usianya 37 tahun. Ali bin Abi Thalib ketika menerima Islam usianya 10 tahun. Talhah bin Ubaidillah usianya 14 tahun. Zubair bin Awam 16 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Sa'id bin Zaid 15 tahun. Abu Ubaidah bin Jarrah 27 tahun. Dan Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Hanya 3 orang saja yang usianya di atas 30. Selebihnya di bawah 30, bahkan ada yang belasan tahun. Ini menunjukkan bagaimana peran pemuda luar biasa untuk menjadi agen-agen perubahan. Membicarakan mengenai pemuda-pemudi artinya adalah kita, saya, dan teman-teman semua, dan kita semua di sini adalah agen-agen perubahan. Kenapa bisa? Lihat sahabat Rasul yang lain. Kita sebut saja namanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat kecilnya Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan oleh Umar bin Khattab sebagai pemuda yang tua. Kenapa? Karena hobinya, umurnya belasan tahun, masih muda teman-teman sekalian. Hobinya, gaulnya sama orang-orang yang berilmu, duduknya sama orang-orang yang pintar. Ia datangi ustadz-ustadz, ia datangi guru-guru. Setiap hari disibukkan dengan belajar kepada para sesepuh, para orang-orang yang pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Umar bin Khattab tak segan-segan meminta pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mendapatkan sebuah masalah. Ibnu Abbas hobinya adalah tertidur di rumah, di depan pintu rumahnya para guru. Sampai ustadz-ustadz dan para guru-guru mengatakan, kenapa Ibnu Abbas kau lakukan ini? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyadari bahwa ia adalah seorang murid. Murid itu kerjaannya adalah mengejar guru, mengejar ilmu. Itu contoh pemuda pembelajar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal, di usia 13 tahun pada saat perang Badar, bawa pedang, pedangnya lebih tinggi daripada badannya teman-teman sekalian. Rasul izinkan aku untuk berjihad, untuk melawan orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar. Rasul tidak izinkan karena masih 13 tahun teman-teman sekalian. Tapi Zaid bin Thabit tidak patah arang. Ibunya pun tidak patah arang. Ibunya mengetahui Zaid bin Thabit ini orang yang pintar dalam bidang yang lain. Apa itu? Pintar membaca Quran, baca dan menulis. Maka dengan potensi kecerdasan itulah pada akhirnya Zaid bin Thabit mengatakan pada Rasulullah bahwa siap mengabdikan hidupnya pada Rasulullah. Rasulullah minta Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani, untuk belajar bahasa Suryani dan bahasa-bahasa lainnya, untuk memudahkan Rasulullah kalau mau mengirim surat kepada orang-orang Yahudi, orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Dan Zaid bin Thabit adalah orang yang ketika wahyu turun melalui malaikat Jibril disampaikan ke Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada Zaid bin Thabit untuk ditulis. Zaid bin Thabit mengumpulkan mushaf-mushaf, menyusun Al-Quran itu sendiri. Zaid bin Thabit memang tidak berperang di jihad, di jalan Allah berperang. Tapi Zaid bin Thabit salah satu yang ia tolong kontribusinya adalah dengan ilmunya, dengan kepintarannya, kepandaiannya dalam baca tulis, berkontribusi untuk Islam. Kemudian ada siapa lagi? Banyak teman-teman sekalian. Ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dikenal sebagai seorang pemuda yang suaranya merdu sekali. Bukan dari kalangan bangsawan, tapi dengan gagah berani mengatakan, wahai Rasul, izinkan aku di depan Ka'bah, aku bacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy. Jangan, nanti kau dikebukin, kata para sahabat. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan semangat yang membara, semangat pemuda, tadi pemuda dikatakan oleh Ustadz Fahmi penuh dengan energi, dengan semangat yang membara tanpa kenal takut, di depan para kafir Quraisy mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau baca surah Ar-Rahman pada saat itu, dikebukin. Tidak senang orang-orang
Quraisy. Besoknya baca lagi, lihat bagaimana pemberaninya seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah SAW yang lain, ganteng, kaya raya. Kita ganteng enggak, cakep enggak, kaya raya enggak, dakwah enggak mau. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ganteng, kaya raya, di mana dia lewat, mata-mata wanita selalu memandang ke arahnya. Seorang pemuda Mekah yang luar biasa dicintai, digilai oleh banyak orang. Hijrah minal dhulumat ila nur, minal jahiliyah ilal hidayah. Hijrah ketika menerima cahaya Islam, ditinggalkan semuanya. Hartanya milik orang tuanya, ditinggalkan hartanya. Yang dulu tampan pakai baju bagus, ditinggalkan semuanya. Hijrah ke jalan Allah. Akhirnya segala fasilitas dicabut oleh orang tuanya. Hidup miskin Mus'ab bin Umair. Kemudian dikirim oleh Rasulullah ke Madinah untuk berdakwah kepada orang-orang Ansor, kepada orang-orang Madinah ketika itu. Teman-teman sekalian, masa muda sering diidentikan dengan masa muda hura-hura, masa tua masuk surga, gitu kan? Nggak bisa begitu. Enak sekali semua orang ingin seperti itu. Nggak bisa begitu, teman-teman. Masa mudamu menentukan masa tuamu. Ada sebuah syair yang mengatakan, kalau aku boleh membalikkan waktu, maka aku akan mengatakan kepada para pemuda betapa pahitnya ketika uban-uban ini sudah memenuhi rambutmu. Artinya, jangan sampai masa tuamu kau menyesal karena masa mudamu yang penuh energi tak kau lakukan apa-apa, tak kau lakukan untuk berkontribusi untuk agama ini. Mus'ab bin Umair hijrah teman-teman sekalian, nggak perlu tunggu. Kapan waktunya? Hijrah dari sekarang. Setelah kau hijrah istiqomah dan berkontribusi untuk agama Allah, kau tolong agama Allah sebagaimana Allah tolong hidupmu berkali-kali. Jadikan kehadiranmu itu dinanti oleh banyak orang, suaramu didengar, kau adalah agen-agen perubahan. Ingat tadi nama-nama yang saya bacakan, 10 sahabat yang masuk surga. Mereka sudah dijamin masuk surga saja, melakukan kontribusi yang luar biasa. Bahkan pernah suatu ketika dalam sebuah majelis Rasul berkata, lihat dia orang penghuni surga, dia orang penghuni surga, dia orang penghuni surga. 3 kali Rasul katakan. Sahabat-sahabat tadi penasaran, ini orang siapa sih? Sampai Rasul mengatakan kok dia penghuni surga? Padahal teman-teman ini sudah dijamin masuk surga karena 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masih aja penasaran sama amalan orang lain. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan di masa muda yang penuh energi ini kita termasuk orang-orang yang berlomba-lomba pada kebaikan ketika memiliki idola-idola para sahabat-sahabat maupun pemuda-pemuda yang digambarkan di dalam Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin.